Shalom. Shalom. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Hari Pentakosta berbicara keseriusan Allah di dalam karya penyelamatan kita, saudara. Karena kalau kita melihat bagaimana karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, ketika manusia diciptakan oleh Allah, pertama-tama Allah menghembuskan nafas kepada manusia yang adalah debu dan tanah. Ketika dia menciptakan kita, saudara, dia menciptakan manusia itu, dikatakan menurut gambar dan rupanya. Kemudian dia menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Kemudian jadilah manusia sebagai makhluk yang hidup dan memiliki roh Allah di dalamnya. Namun kejatuhan membuat manusia diusir daripada Taman Eden dan kemudian roh Allah meninggalkan mereka. 4037 tahun setelah penciptaan, Allah menggenapi janjinya kembali. Ketika Yesus berkata kepada murid-murid, setelah kebangkitan kau harus menunggu janji Bapa kepadamu. Apa janji Bapa kepada mereka? Yaitu di hari Pentakosta, Tuhan akan mencurahkan kepada manusia roh-Nya. Saudara, hari Pentakosta membuat kita mengerti keseriusan penyelamatan Allah dalam hidup kita. Bahwa kita yang telah jatuh, kita ditebus. Namun, bukan hanya kita ditebus, tapi roh-Nya berdiam di dalam kita. Saudara, kita ini dikatakan debu tanah. Kita ini bejana tanah liat yang remuk, yang hancur, yang hina. Namun keseriusan penyelamatan Allah membuat kita mengerti ketika Dia mau hadir dan berdiam di dalam kita. Keseriusan penyelamatan Allah terjadi ketika Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita yang tidak kudus. Sehingga saudara perlu mengerti Pentakosta berbicara kerinduan hati Allah untuk saudara dan saya hidup kudus. Karena begitu seriusnya Allah, Dia mencurahkan roh-Nya katanya. Berdiam dalam manusia yang tidak kudus. Dan bukan hanya itu, saudara. Pentakosta mengingatkan kita bahwa apa, saudara? Karya penyelamatan Allah begitu serius sehingga dicurahkan Roh Kudus untuk menjadi materai keselamatan kita katanya. Dan bukan hanya itu, saudara. Betapa seriusnya Allah dalam hari Pentakosta, Dia mencurahkan Roh Kudus supaya saudara dan saya mampu hidup seperti Yesus. Amin, saudara. Dan hari ini kita memperingati hari Pentakosta, supaya saudara tahu bahwa dalam hidup saudara tidak pernah ditinggalkan sendirian. Amin. Dikatakan Dia memberikan kepadamu roh penghibur katanya. Dan roh penghibur itu untuk menyadarkan kepadamu semua karya Yesus dalam hidupmu. Dan bukan hanya itu, Dia menolong engkau katanya. Dalam hari-harimu di saat tidak ada orang yang menolong, Dia hadir dalam kehidupan saudara. Saudara, hari Pentakosta membuat saudara boleh menyadari kembali bahwa di dalam hidup saudara, di dalam diri saudara, berdiam roh Allah. Saudara, kebenaran ini adalah kebenaran yang tidak mampu diterima oleh hikmat manusia, namun dikerjakan dan dinyatakan oleh Allah. Saudara, bolehkah taruh tangan di dada saudara? Mari kita berdoa, saudara. Kami menyadari di dalam diri kami ada kehidupan roh Allah. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata roh-Mu tidak berdiam dalam buatan tangan manusia, dalam bangunan-bangunan tempat-tempat buatan manusia. Namun firman-Mu berkata roh-Mu berdiam di dalam hati setiap orang percaya. Dan hari ini Tuhan kami merasakan Tuhan sebagaimana denyut jantung kami ini. Kami juga mau menyadari kehidupan Roh Kudus di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau menggenapi janji-Mu di hari Pentakosta itu. Yang membuat kami hari ini mengerti bahwa Engkau begitu serius dalam karya keselamatan bagi kami. Bahwa Engkau mencurahkan roh yang kudus ke dalam hidup kami.
supaya kami menyadari kerinduan hati Allah untuk kami hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Dan biarkan kami berdoa supaya di waktu-waktu ke depan Roh Kudus mengerjakan kekudusan di dalam kehidupan kami. Dan kami merespon kekudusan Allah dalam kehidupan kami. Sehingga sampai suatu saat nanti nyatalah genaplah karya Roh Kudus ketika kami berjumpa dengan Yesus kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kuasai hati pikiran kami. Biarkan kebenaran firman mencerahkan hati, mengubah kehidupan. Demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Saudara bersyukur di dalam saudara ada Roh Kudus. Bilang kiri kanan, di dalam engkau ada Roh Kudus. Nah saudara, hari ini kita akan melanjutkan di dalam bulan misi ini saudara. Di minggu yang lalu kita belajar bagaimana ada satu janji Bapa untuk kita, untuk murid-murid pada waktu itu ketika dia mengatakan dia akan memberikan kepada kita kuasa katanya. Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita dan dikatakan kita akan menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai dengan ke ujung bumi katanya. Nah saudara, ada satu kerinduan hati Tuhan untuk kita menjadi saksi Kristus. Dan hari ini secara khusus kita akan membahas saudara, bagaimana kita menjadi saksi Kristus dan kita akan melihat bagaimana rasul-rasul ini menjadi saksi Kristus pertama-tama di Yerusalem saudara. Ketika mereka telah menerima Roh Kudus di hari Pentakosta itu saudara, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua dikatakan mereka Roh Kudus ini dicurahkan pada waktu itu, memenuhi mereka dan membuat mereka diperlengkapi dengan kuasa. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, saudara dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Inilah di hari Pentakosta itu saudara yang kita peringati hari ini. Dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini enggak ada ujung bumi ya saudara. Tiba-tiba ada ujung bumi ya kepada mereka untuk mengatakannya. Inilah hari di mana kelanjutannya ketika hari Pentakosta itu terjadi. Nah, ketika hari Pentakosta ini terjadi, saudara, mereka diubahkan oleh Tuhan, mereka menerima karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka sehingga mereka menjadi berani untuk bersaksi. Dan di dalam Kisah pasal yang ketiga, saudara, dikatakan pada waktu itu Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh 40 tahun di gerbang indah katanya. Pada waktu itu nyatalah kuasa dalam diri mereka sehingga mereka mampu menyembuhkan. Dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga kemudian juga Petrus ini berkhotbah dan 3.000 orang ini bertobat saudara pada waktu itu. Nah kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat hari ini saya memberi judul dipenuhi roh, dikuatkan untuk bersaksi. Katakan kepada kiri kanan saudara, dipenuhi roh, dikuatkan untuk bersaksi. Nah saudara, saya tidak akan membahas Kisah Rasul pasal yang kedua tentang kepenuhan Roh Kudus, namun saudara saya akan membahas tentang dampak orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saudara, kalau saudara mau melihat apakah seseorang itu telah dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara nggak bisa hanya sekedar melihat mereka berbahasa roh. Tapi kalau saudara mau melihat orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara bisa melihat dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ini, saudara. Kalau saudara mau lihat orang dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan hanya ketika mereka di gereja, mereka nyembah Tuhan, mereka antusias, mereka tampak rohani, bukan saudara. Kalau saudara mau lihat orang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara dapat melihat bagaimana Roh Kudus berkarya dalam kehidupan mereka, bahkan hari-hari yang paling biasa. Nah, Kisah Rasul pasal yang keempat ini adalah dampak daripada orang yang dipenuhi roh, dan bukan hanya itu, menjadi sebuah cerita bahwa ada orang yang dipenuhi dengan roh kemudian menjadi saksi. Nah secara khusus Kisah Rasul pasal yang keempat membahas bagaimana Petrus dan Yohanes menjadi saksi dimulai daripada Yerusalem. Nah saudara, pada waktu itu kalau kita melihat sebelumnya kisah pasal yang ketiga, Petrus khotbah, 3.000 orang ini berkumpul di Serambi Salomo dan mereka ini bertobat. Nah saudara, Kisah Para Rasul ini sebetulnya bukan hanya sebuah kitab yang menceritakan sejarah, menceritakan sebuah mujizat atau gereja mula-mula berdiri pada waktu itu, tapi saya melihat Kisah Rasul ini sebagai cerita peperangan rohani. Nah saudara, masalahnya hidup kita setiap hari adalah peperangan, betul saudara? Tentu bukan peperangan-peperangan yang masuk ruangan ini ada setannya, bukan saudara.
Hidup kita ini peperangan rohani. Di mana peperangan rohani? Bilang kiri kanannya di pikiranmu. Dan kisah para rasul ini saudara, sebetulnya jauh sebelum kita melihat adanya kuasa dan mujizat. Kita melihat bagaimana adanya karya Roh Kudus bekerja dalam peperangan rohani dalam setiap orang. Nah saudara, kisah ini adalah kisah ketika Petrus dan Yohanes mulai berbicara, mulai bersaksi setelah kepenuhan Roh Kudus. Mari kita melihat dalam ayat yang pertama. Kisah Rasul 4 ayat yang pertama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki mendatangi mereka. Jadi saudara, ini kisahnya jaraknya nggak jauh ya saudara, dari khotbah 3.000, kemudian Petrus Yohanes menyembuhkan. Kisah ini paling lama beberapa hari, bahkan ada yang mengatakan kisah ini beruntun, karena katanya pada waktu setelah Petrus khotbah 3.000, kemudian Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh yang sudah 40 tahun lumpuh, itu jam 3 sore. Mungkin ini malamnya atau besoknya. Dan banyak teolog mengatakan ini adalah hari malamnya. Nah, pada waktu itu saudara, Petrus dan Yohanes lagi khotbah, lagi ngajar orang banyak katanya. Dikatakan ada imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Nah saudara, siapa orang-orang Saduki ini saudara? Orang-orang Saduki ini adalah sebuah sekte keagamaan Yahudi sebetulnya, tapi dia berpengaruh sama banyak orang karena dia berpengaruh, bahkan dia duduk dalam pemerintahan. Nah saudara, orang Saduki ini adalah orang-orang yang menolak kebenaran, mereka tidak percaya bahwa Mesias akan bangkit. Bahkan mereka nggak percaya saudara Mesias ini akan hadir ke dalam dunia dalam sebuah sejarah, mereka nggak percaya. Apalagi tentang Mesias yang bangkit, mereka nggak percaya. Namun saudara, orang Saduki ini saudara duduk dalam pemerintahan masalahnya. Dia bekerja sama dengan kekaisaran Romawi pada waktu itu. Dan dikatakan juga bahwa kepala pengawal bait Allah, nah kepala pengawal bait Allah juga katanya orang Saduki yang berpangkat tinggi. Nah saudara bisa bayangin nggak kalau pemimpinnya ini orang Saduki, dia nggak percaya Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang hadir dalam sejarah. Lalu dia mendengar sebuah kisah nih, si Petrus dan Yohanes ini bersaksi tentang Yesus, Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Bagi orang Saduki, wah udah beda doktrin nih, udah beda cerita nih. Nah mulailah pride mereka kena karena mereka juga pengajar agama pada waktu itu. Tetapi Petrus dan Yohanes khotbah, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Bukan hanya itu, orang-orang yang sakit kemudian jadi sembuh. Kemudian orang-orang lihat loh, ternyata Yesus yang mati kemarin berkuasa. Loh katanya orang-orang Saduki ngajar, nggak ada katanya Mesias yang datang ke dalam sejarah. Nah kemudian karena pride orang Saduki ini kena saudara, namun dia juga adalah pemimpin, bahkan dia bilang begini, dia juga pemimpin para pengawal bait Allah. Nah saudara tahu para pengawal bait Allah adalah orang-orang yang menangkap Yesus. Jadi Yesus di Taman Getsemani itu ditangkap oleh pengawal-pengawal bait Allah ini. Nah dikatakan dalam ayat yang kedua, orang-orang itu sangat marah katanya. Karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ya iyalah mereka marah, selama ini mereka ngajar katanya Mesias itu cuma cerita, Mesias itu dia nggak bangkit. Mesias itu nggak akan hadir dalam sejarah itu. Mereka mengajar cerita tentang Mesias yang datang itu cuma idealisme manusia doang. Tiba-tiba, orang dengar khotbah 3.000 itu bertobat saudara. Makanya saya mau bilang saudara, tidak ada saudara khotbah itu 0% perubahan hidup. Nggak ada. Khotbah itu sarana kasih karunia, satu-satunya sarana kasih karunia saudara, yaitu apa? Pemberitaan firman. Saya mau benerin teologi saudara. Nggak ada khotbah itu 0% mendatangkan perubahan hidup. Jadi buat apa dengar khotbah? Katanya 0%, nggak ada. Petrus khotbah sudah 3.000 orang bertobat seketika. Jadi saudara kalau kita mengecilkan khotbah, atau kita mereduksi tentang pentingnya pemberitaan firman, kita mereduksi firman itu 30 menit cukup. Ya, saya nggak tahu Petrus khotbah berapa lama, saudara. Kalau saudara melihat teksnya kayaknya panjang banget, saudara. Tapi saya juga nggak bilang pembicara harus enak-enaknya khotbah sampai 1 jam, 1,5 jam, enggak. Tapi saya mau kasih tahu gini, pentingnya pemberitaan firman masuk dalam hidup saudara. Karena pada waktu itu dikatakan 3.000 orang
bertobat pada waktu itu. Namun sudah dikatakan pemimpin-pemimpin itu sangat marah karena berlawanan dengan apa yang mereka ajar selama ini. Saudara, saya mau membuka poin pertama begini, saudara. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, akan selalu memberitakan Kristus kepada banyak orang, meskipun dalam banyak tantangan. Saya mau membawa kita mengangkat satu iman kita, mengangkat sebuah standar kehidupan kita. Kalau kita bicara kita adalah orang-orang yang menerima karya Roh Kudus, saudara. Petrus dan Yohanes pada waktu itu, saudara, memberitakan firman meskipun dalam tantangan. Mereka memberitakan firman, saudara, meskipun orang marah sama dia. Dia memberitakan firman meskipun kepala para pengawal bait Allah yang orang Saduki itu marah sama dia. Karena mereka mungkin bisa berpikir, saudara, kepala yang sama, pasukan yang sama yang menangkap Yesus di Getsemani mungkin bisa diperintahkan juga untuk menangkap mereka. Namun saya mau mengatakan begini, saudara, kepenuhan Roh Kudus pada waktu itu membuat mereka, yaitu Yohanes dan Petrus, mereka rela untuk bersaksi meskipun ada dalam ancaman. Nah, saudara, kalau saya mau mengatakan tentang bersaksi, saya juga mau menarik, saudara, bukan hanya bersaksi begini, saudara. Di angkot belum percaya Yesus loh, nanti masuk surga, nggak masuk surga loh. Enggak, saya mau mengatakan gini, kalau kita bicara tentang bersaksi, saya juga mau mengatakan juga ini berkaitan erat dengan juga pemuritan dan juga pelayanan. Oke, saudara setuju? Karena amanat agung itu bukan hanya pergi, tapi jadikan segala bangsa murid. Nah, saudara, ketika kita melihat bahwa ada sebuah kisah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, salah satu ciri yang pertama orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan selalu belajar memberitakan Kristus. Kalau saya juga boleh bilang tarik kepada kehidupan kita yang lebih real, dia akan selalu belajar untuk membawa Kristus kepada banyak orang. Membawa Kristus mungkin lewat juga pemuritan saudara, mungkin juga lewat kesaksian saudara, mungkin lewat pelayanan saudara. Meskipun ada banyak tantangan. Hari ini, saudara, saya mau membawa kita mengevaluasi apakah kepenuhan Roh Kudus membuat kita ini mengerti bahwa karya penyelamatan Tuhan ini begitu penting dan Tuhan melibatkan kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Sehingga hari ini kita menjadi orang yang selalu punya tujuan membawa orang mengenal Kristus. Yang belum percaya jadi percaya, yang sudah percaya juga kita bawa kepada Kristus. Saya nggak tahu apakah seberapa banyak saudara di sini masih terlibat di dalam memuridkan. Saya nggak bilang dimuridkan, saya mau bilang memuridkan. Karena tema ini tema tentang bukan sekedar diri sendiri, tapi apakah sampai hari ini saudara masih memberi diri untuk memuridkan orang. Nah, saudara, memuridkan itu adalah membawa yang belum percaya jadi percaya, yang jadi percaya semakin bertumbuh. Karena dampak daripada kepenuhan Roh Kudus, salah satunya adalah membawa orang kepada Kristus. Nah, saudara, saya nggak tahu seberapa banyak saudara mungkin sudah lama ada di gereja ini, saudara juga saya yakin sudah kenal dengan istilah memuridkan. Tapi saya mau tanya gini, seberapa saudara hari ini rela memberi diri untuk membawa orang mengenal Kristus. Entah itu yang belum percaya, entah itu yang sudah percaya. Saya nggak tahu seberapa banyak saudara mungkin sudah bertahun-tahun di gereja ini, tapi saudara masih belum memiliki hati untuk saudara memuridkan 1, 2, 3, 4, 5 orang, 6 orang. Karena saudara dampak daripada kepenuhan Roh Kudus membuat saudara menyadari hidup bukan untuk diri sendiri, tapi hidup untuk membawa orang kepada Kristus. Dan hari ini pertanyaannya saudara, apakah saudara hari ini bersungguh hati selalu membawa orang kepada Kristus, membawa orang kepada Kristus? Apa waktu saudara melihat orang-orang di komsel saudara yang belum dimuridkan, saudara selalu berpikir saya orang yang duluan, saya mau bawa orang ini kepada Kristus. Saya orang duluan yang saya mau muridkan dia. Atau saudara hari ini melihat orang-orang yang mungkin juga belum dimuridkan, atau saudara belum memuridkan siapapun, saudara masih tinggal diam. Hari ini saya mau menggugah iman saudara untuk saudara memaknai hari Pentakosta ini dengan saudara gini, saya mau punya satu kemajuan di dalam pelayanan. Apakah saudara hari ini hanya mau melayani sekedar pelayanan yang bersifat teknis? Ada banyak orang mau melayani teknis karena bersembunyi, saudara, karena melayani orang itu ribet. Benar nggak? Coba saudara bisa lihat kiri kanannya, bilang melayani kamu itu
Ribet. Ribet banget. Saudara kenapa ketawa? Tapi ada banyak orang menghindari saudara melayani orang lain. Kenapa? Memang melayani orang gak mudah. Melayani orang itu ribet saudara, hidupnya dari A sampai Z. Dan ada banyak orang menghindar. Saudara, saya mau mengatakan dampak daripada kepenuhan Roh Kudus. Kalau saudara mau merespon hari Pentakosta, karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saudara mulai memberi diri untuk memuridkan. Adakah saudara yang hari ini belum juga memuridkan? Saudara bisa hubungi fasel saudara, pemimpin saudara. Saudara bisa bilang, saya mau memberi diri untuk memuridkan. 1-2 orang, saudara perlu memuridkan. Sehingga saudara, kita ini mengerti dan kita mengalami untuk apa salah satu karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara, dikatakan Yohanes dan Petrus di dalam banyak tantangan mereka memberi diri. Nah saudara, apakah ada tantangan dalam hidup saudara? Mungkin saudara bilang, nggak ada waktu, lembur, apalagi orangnya keras, orangnya itu aneh. Ada nih saudara, orangnya itu aneh. Saudara kita semua aneh. Tapi kadarnya beda-beda. Tapi Roh Kudus tetap berdiam dalam kita yang aneh saudara. Apa tantangan saudara kita melayani dia? Saudara merasa saudara nggak punya waktu? Saudara, oleh sebab itu dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 8, dia memberikan kuasa kepada saudara. Untuk saudara apa? Mengatasi setiap tantangan. Saudara, saya belajar dari zaman saya dulu muridin orang. Waktu saya masih kerja lembur, saudara, waktu saya masih kerja di konsultan sebelum saya full time. Jam 10, jam 11 malam, saudara, saya pulang dari kantor. Saya masih beri waktu untuk pemuritan. Kalau saudara ada dalam pemuritan saya. Zaman kita pemuritan di AW di Marga Huang situ, saudara. Kalau saudara pernah ketemu sama saya di sana. Tapi buat saya begini saudara, kita semua bisa punya banyak alasan. Kita bisa punya 1000 alasan. Semua orang sudah bisa punya alasan. Semua orang punya tantangan tersendiri. Saya ingat juga sudah di awal pertobatan saya pulang dari gereja, sudah itu kunci udah gembok pagar rumah saya nggak bisa masuk, saya gedor-gedor rumah supaya papa saya bukain pintu pada waktu itu. Tapi saya belajar mengerti kerinduan hati Tuhan. Memang dalam pelayanan selalu ada tantangan. Memang dalam pelayanan selalu mungkin ada kendala-kendala, ada boundaries yang harus kita ini lewati. Dengan apa? Dengan kuasa daripada Roh Kudus. Kalau saudara mau lihat ada satu kemajuan baru dalam hidup saudara, salah satunya dalam karya Roh Kudus saudara, dalam pelayanan. Saudara perlu memberi diri untuk membawa orang kepada Kristus. Hari ini saudara biarkan di tahun ini saudara, meresponi hari Pentakosta ini. Saudara mulai punya satu prinsip, saudara hidup bukan untuk diri saudara sendiri. Dan memang melayani orang banyak tantangan. Dan memang melayani orang ribet saudara. Toh juga saudara, saking ribetnya kita, Yesus perlu ribet mati bagi kita. Sehingga saudara hari ini, kalau saudara masih belum rela melayani, saya mau buang kata rela saudara. Kalau Roh Kudus berdiam di dalam diri saudara, tidak mungkin dia tidak berkarya. Saudara pasti akan menjadi rela. Kalau saudara masih belum rela juga bertahun-tahun, jangan-jangan Roh Kudus tidak pernah hadir dan berkarya di hidup saudara. Tapi kalau hari ini saudara mendengar kebenaran ini, dan saudara mulai berpikir ulang tentang pelayanan saudara. Mari saudara di waktu ini, setelah ini saudara ada satu komitmen yang baru untuk saudara memberi diri bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita melanjutkan saudara, dalam ayat yang ke-3 dikatakan, mereka menangkap kedua rasul itu, dan menjebloskan mereka ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena hari telah malam. Jadi saudara dikatakan mungkin ini benar-benar setelah mereka menyembuhkan orang yang lumpuh itu, jam 3 sore mereka kemudian ditangkap pada malam itu saudara. Nah saudara, bangsa Israel ada di bawah kekuasaan Romawi. Pada waktu itu orang-orang berada di bawah kekuasaan Romawi. Dan orang Saduki ini saudara, dia juga punya kekuasaan. Sehingga orang Saduki ini bisa menangkap orang pada waktu itu. Nah, tapi mereka nggak punya kuasa untuk menghukum, sehingga mereka menangkap, kemudian mereka taruh ke dalam tahanan. Itu mereka berkuasa sampai di sana, sampai besokannya katanya. Nah, kenapa? Sampai mereka mau menunggu orang-orang ini disidang. Nah, saudara dikatakan ayat yang keempat, namun di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira
5.000 orang laki-laki. Nah saudara, pada waktu itu Yohanes dan Petrus bisa ditangkap, tapi kuasa daripada pemberitaan itu nggak bisa ditangkap. Kuasa daripada pemberitaan itu terus bekerja katanya. Sampai apa saudara? 5.000 laki-laki bertambah. Mereka menjadi percaya pada waktu itu. Di dalam ayat yang kelima dikatakan keesokan harinya para pemimpin, tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Nah saudara, kalau mau sidang itu harus ada 70 orang. 70 orang sidang terdiri dari ini, tua-tua, ahli Taurat yang dipimpin oleh imam besar. Dan orang Saduki itu ada di sana. Nah saudara, sidang ini adalah sidang yang dipakai juga untuk menjatuhi hukuman mati Yesus. Kenapa? Karena lewat sidang ini hanya bisa diputuskan orang itu dihukum atau tidak. Nah, pada waktu itu saudara dikatakan di dalam ayat yang ke-7, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Nah saudara, pertanyaannya unik ya. Dengan nama siapa? Dengan kuasa mana? Karena pada waktu itu saudara, dalam sebuah tradisi mereka seringkali juga mengadakan pengusiran setan. Tapi dengan nama siapa nggak tahu, mungkin dengan nama-nama dewa pada waktu itu. Namun sehingga pada waktu itu mereka bertanya, kamu pakai nama siapa nyembuhin orang pada waktu itu? Nah, tapi bukan hanya itu, sebenarnya mereka khawatir kenapa saudara? Mereka khawatir akan reputasi mereka. Mereka khawatir karena mereka selama ini mengajar tentang Mesias yang nggak akan hadir dalam sejarah, namun kuasanya kok dirasakan katanya. Nah sehingga saudara dalam ayat yang ke-8 dikatakan begini, lalu Petrus, yang apa saudara? Yang apa? Yang penuh dengan Roh Kudus. Ternyata dampak daripada kepenuhan Roh Kudus bukan hanya tentang orang geter-geter, mulutnya geter-geter, rebah-rebah, nangis-nangis. Itu bagian mungkin, bisa jadi, nggak selalu. Tapi sudah dikatakan Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua dikatakan. Ayat yang ke-9 dia bilang, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan. Ayat 10, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Saudara, ternyata kepenuhan Roh Kudus, dampak daripada kepenuhan Roh Kudus membuat orang ini mampu bersaksi, mampu menceritakan tentang Yesus, bahkan di dalam ancaman, bahkan di dalam sidang yang mereka berpikir pada waktu itu, wah kita habis ini nasibnya sama kayak Yesus nih. Karena 70 orang yang menyidang kita ini adalah orang-orang yang menyidang Yesus juga pada waktu itu. Namun saudara, keberanian ini saudara bekerja di dalam mereka. Saudara, hari ini apakah ada banyak tantangan dalam pelayanan? Saya membawa konteks ayat ini kepada kehidupan kita. Karena tentu kita hari ini tidak mengalami aniaya sebagaimana yang mereka alami pada waktu itu. Apa yang mereka alami gak seberapa saudara. Kalau kita ini lihat hidup mereka ya kita ini kecil daripada pekerjaan pelayanan mereka pada waktu itu. Kita gak nyampe di sidang kok, kita gak nyampe hampir dibunuh kok, kita gak sampai dibenci orang kok. Namun kita ini imannya begitu kecil sampai kita berpikir untuk memikirkan hidup orang aja, enggak lah, gak ada waktu. Enggak lah sibuk. Kita ini terlalu jauh saudara daripada standar Allah saudara. Tapi sekali lagi biarkan hari Pentakosta ini membuat saudara punya satu kemajuan yang baru. Dikatakan mereka dalam kepenuhan Roh Kudus membuat mereka mengatasi setiap tantangan hidup. Dalam pelayanan sudah punya tantangan, sudah pasti punya tantangan. Apakah sudah punya pengalaman iman dalam kuasa? Nah ini dia saudara. Pengalaman iman dalam kuasa. Nah, gereja kita kan percaya karunia Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini.
Gereja kita percaya kuasa itu masih bekerja sampai hari ini. Nah saya mau tanya begini saudara, saudara masih mengalami gak ada satu kuasa dalam diri saudara dalam pelayanan? Kalau saudara merasa kayaknya biasa-biasa aja, ada sesuatu saudara. Karena kepenuhan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus seharusnya bekerja. Nah hari ini, apakah saudara masih merasakan ada satu kuasa, ada satu keberanian, ada satu kekuatan? Waktu saudara melayani, saudara, mungkin saudara bisa capek secara badan, tapi saudara nggak pernah capek secara hati. Saudara nggak pernah lelah secara semangat. Itu kuasa saudara. Nah hari ini, saya lagi mau bawa jemaat ini saudara, punya satu kemajuan yang baru. Dalam pelayanan. Dikatakan dalam ayat yang 11 dia bilang gini, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yaitu kamu sendiri katanya. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah saudara, dikatakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Yaitu kamu sendiri pada waktu itu adalah siapa? Pemimpin-pemimpin itu dikatakan yang membuang Yesus. Namun ia menjadi batu penjuru. Saudara tahu arti batu penjuru? Karena orang dulu itu kalau bangun rumah, pertama-tama dia taruh batu penjuru. Nah batu penjuru ditaruh, konon katanya ada yang bilang ditaruh di sudut, di hook. Supaya apa saudara? Supaya batu-batu berikutnya yang disusun mengikuti arah daripada batu penjuru ini. Supaya bentuknya, supaya modelnya harus sama. Kalau batu penjurunya ini balok panjang 1 meter, yang lain juga harus balok panjang 1 meter. Gak bisa batu penjurunya ini balok panjang, ini piramida sebelahnya. Terus kita bilang, gampang tinggal tambah semen yang banyak, gak bisa. Nah dikatakan Yesus itu batu penjuru katanya. Nah apa maksudnya Yesus batu penjuru? Dia bilang begini, Yesus ini adalah pondasi katanya. Yesus ini pondasi kehidupan. Yesus ini pondasi struktur iman. Yang katanya orang ini harus selalu ikut batu penjuru. Makanya saudara, batu penjuru ini ditaruh di ujung supaya batu-batu yang lain. Nah siapa batu-batu yang lain? Bilang kiri kanannya, kamu. Makanya kamu jangan batu. Karena batu-batu yang lain itu kita. Nah, batu-batu yang lain itu kalau mau disusun, saudara, kalau mau disusun dengan batu penjurunya Yesus, batunya harus disamain kayak batu penjuru. Oh, kamu lihat sebelahmu, dia tuh batunya bukan balok panjang, Kak, dia batunya itu piramida. Kenapa piramida? Ya kalau ngomong tajam, ujungnya lancip. Nah kalau begitu dia harus disesuaikan, diamplas mulutnya yang lancip itu saudara. Oh ada batunya lagi ini nggak persegi panjang, nggak balok panjang. Dia bundar terlihat daripada size tubuhnya. Oh yang ini bukan hanya yang dalam yang harus dikikis, yang luar juga. Disamain kayak batu penjuru. Itulah arti apa saudara? Keserupaan dengan Kristus. Dikatakan begini saudara, orang-orang membuang Yesus sebagai batu penjuru. Orang-orang ini mau buang model utama, struktur utama iman. Struktur utama iman. Orang-orang ini mau buang pondasi keselamatan. Karena mereka nggak mengenal Kristus, mereka mau buang. Padahal dikatakan Yesus ini batu penjuru, sehingga hidup kita perlu diselaraskan. Dan bukan hanya itu saudara, kenapa dikatakan Yesus batu penjuru, kita batu-batu yang lain harus diselaraskan. Kenapa kita hidup di bumi ini harus diselaraskan? Yang mulutnya tajam, diasah terus. Yang mulutnya suka gibah, diasah terus. Harus sama kayak batu penjuru, harus sama hidupnya kayak Yesus. Yang suka sick leave di kantor, dikit-dikit sakit kepala gak masuk. Nih. Yang pelayanan nih, ogah-ogahan nih harus disamain kayak batu penjuru. Kenapa saudara? Karena Yesus bukan hanya batu penjuru hari ini. Tapi Yesus juga batu penjuru kerajaan Allah yang kekal. Kalau saudara, mulai daripada hari ini, hidupnya gak pernah disamakan kepada batu penjuru yang adalah Yesus. Di dalam kehidupan yang kekal nanti dikatakan dia membangun kerajaannya dan dialah batu penjurunya.
Kalau saudara tidak ikut bersama-sama dibangun dalam kerajaan Allah hari ini, saudara nggak ikut dalam batu kerajaan Allah nanti. Hari ini saudara, dikatakan Yesus adalah batu penjuru. Saya mau beri poin yang kedua saudara. Saya menulis begini saudara. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan selalu membawa diri dan juga orang lain untuk diselaraskan kepada Kristus yang adalah batu penjuru. Ternyata saudara, hari Pentakosta mengingatkan kita, Roh Kudus itu dicurahkan. Dia kudus, kita nggak kudus. Roh Kudus dicurahkan. Untuk apa saudara? Untuk membawa kita kudus. Amin saudara. Apakah hidup saudara makin kudus hari ini? Dampak dari hari Pentakosta membuat saudara sadar betapa seriusnya Allah dalam kekudusan kita saudara. Betapa Allah merindukan kita hidup kudus. Sampai dia mengirimkan rohnya yang kudus katanya. Diam di dalam hidup saudara. Untuk apa? Untuk ngomong sama saudara, ngomongnya jangan kayak gitu. Untuk dia ngomong sama saudara, ayo kamu keluar dari zona nyamanmu untuk melayani orang. Untuk dia ngomong sama saudara, kamu jangan sendiri terus. Untuk dia ngomong sama saudara, ada pengharapan. Itu karya Roh Kudus, akibat daripada Pentakosta. Bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus akan selalu membawa diri. Saya ngomong pertama kali membawa diri. Apakah saudara membawa diri saudara hidup kudus, hidup suci, hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Itu pondasi. Itu pondasi. Yesus pondasi. Kalau hari ini saudara kita bilang kita menerima Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, karya Roh Kudus, tapi hidup kita nggak semakin kudus, ada yang salah. Hari ini saudara perlu mengerti kerinduan hati Allah untuk setiap kita hidup kudus. Dan bukan hanya itu, kita membawa orang lain untuk diselaraskan kepada Kristus. Hari ini saudara juga membawa orang lain untuk semakin seperti batu penjuru. Saya katakan lagi, apakah saudara masih berupaya membawa semakin banyak orang kepada Kristus? Apakah saudara masih membawa orang hari ini untuk hidupnya pelan-pelan dibentuk seperti Kristus? Karena itulah dampak daripada hari Pentakosta. Dikatakan bahwa dia adalah batu yang dibuang. Saya mau kasih tahu nih saudara, ada satu makna Injil saudara. Dikatakan, boleh diklik slide sebelumnya ya. Bahwa dikatakan Yesus adalah batu penjuru. Bahwa Yesus adalah dasar keselamatan. Dasar keselamatan hanya di dalam Yesus. Saudara nggak jadikan Yesus batu penjuru hidup hari ini, saudara nggak ikut di dalam struktur kerajaan Allah. Saudara nggak ikut di dalam kehidupan yang kekal nanti. Dialah batu penjuru. Dan dikatakan Yesus ini batu penjuru yang ditolak dan dibuang katanya. Ini menunjukkan apa saudara? Kedalaman dosa manusia sehingga apa? Saking manusia bejat dan berdosanya, dia tahu dasar fondasi keselamatan dalam Kristus, dia nggak mau dia buang. Kalau hidup kita hari ini saudara-saudara tidak memberi diri untuk terus dibentuk seperti Yesus. Saudara seperti orang-orang yang membuang Kristus. Saudara seperti orang-orang yang menolak Kristus katanya. Namun sudah dikatakan, batu penjuru ini dipilih Allah, ditetapkan Allah. Karena kasih karunia Allah bekerja melalui yang ditolak, yaitu Kristus. Untuk apa saudara? Ini saudara. Untuk saudara dibangun menjadi satu bangunan yang baru. Ini yang saya bilang, bangunan yang baru adalah apa? Kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu hari ini, saudara. Bukan hanya hari ini, juga yang akan datang. Saudara, hari ini nggak dibangun seperti batu penjuru, saudara nggak cocok dalam kerajaan Allah. Bahkan dikatakan, dia menjadi jaminan. Apa saudara? Kristus adalah jaminan pengharapan. Apa maksud jaminan pengharapan? Kalau saudara hari ini sudah memberi diri, aduh rasanya saya sakit dibentuk, aduh saya capek dibentuk seperti Yesus, aduh capek sangkal daging, aduh capek pikul salib, aduh gue capek pelayanan. Kepada mereka yang memberi diri dibentuk seperti batu penjuru,
saudara punya jaminan, pengharapan. Saudara masuk dalam keselamatan dan hidup yang kekal itu. Tapi kalau saudara nggak, hidup saudara hari ini tidak membawa, dibentuk seperti batu penjuru, dan tidak membawa orang lain seperti batu penjuru, Yesus itu sandungan untuk saudara. Kenapa Yesus sandungan? Karena Yesus akan membawa saudara masuk ke dalam hidup, pada maut, pada kebinasaan. Itu maksud daripada batu penjuru bisa menjadi batu sandungan. Hari ini saudara perlu pilih. Saudara mau pilih Yesus sebagai batu penjuru hidup saudara semakin seperti dia, membawa orang seperti dia, atau saudara pilih Yesus jadi batu sandungan hidup saudara. Kenapa? Waktu saudara terima batu sandungan itu, masuk saudara pada maut dan kebinasaan. Itu maksudnya batu ini menjadi batu sandungan. Hari ini saudara, Pentakosta membuat kita mengerti. Hidup kita perlu diselaraskan seperti Yesus. Kalau enggak, justru menjadi batu sandungan. Untuk kita kejungkal masuk dalam kebinasaan. Hari ini saudara, apakah kita masih terus-menerus memberi diri? Bilang kiri-kanan, kamu harus terus memberi diri seperti batu penjuru. Ya. Ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Saudara, kata tidak terpelajar ini bukan berarti murid-murid nggak sekolah. Murid-murid itu sekolah, ada 3 tingkatan sekolah pada waktu itu. Tapi kata terpelajar ini dalam bahasa Yunani bukan orang nggak sekolah, bukan orang bodoh. Bukan, sudah kata tidak terpelajar ini, saudara, lebih menggambarkan mereka tidak punya edukasi yang tinggi. Seperti apa? Seperti Gamaliel, seperti Paulus. Mereka nggak punya edukasi yang tinggi. Mereka itu nelayan, yang ngomongnya itu kasar, yang ngomongnya itu ceplas-ceplos, yang mannernya itu kurang pada waktu itu. Yang mungkin juga dianggap orang sebagai orang yang biasa. Tapi pada waktu itu Roh Kudus memenuhi mereka dan mengubahkan mereka menjadi pribadi yang lain, pribadi yang berbeda. Saya mau bilang gini saudara, kepenuhan Roh Kudus seharusnya mengubahkan saudara menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Amin. Seharusnya kita nggak sama lagi, saudara. Dikatakan heranlah mereka. Mereka mengenali keduanya sebagai pengikut Yesus. Ternyata nelayan yang dulu Petrus ini ceplas-ceplos, Petrus ini yang bermulut besar, Petrus ini yang gak bisa dipegang, Petrus ini yang mengkhianati Yesus, Petrus ini yang up and down. Ternyata hidupnya berubah karena karya Roh Kudus. Ternyata hidupnya ditransformasi. Mungkin ini baru beberapa lama ya saudara setelah kebangkitan. Berarti mereka mungkin sekitar 3,5 tahun mereka ikut Yesus. Mungkin ini tahun yang keempat, tahun yang kelima, hidup mereka ditransformasi luar biasa. Berapa tahun sudah kita ikut Yesus? Apakah kuasa ini mentransformasi kehidupan kita? Ayat 14. Namun karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ayat 15, setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, bangunlah mereka, ya, dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang mencolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Ayat 17, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersebar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Saudara, mereka bingung gimana caranya nih menghentikan orang-orang semakin percaya. Tapi kita juga nggak punya dasar katanya untuk menghukum. Nah makanya dalam sidang itu mereka bilang sama Petrus sama Yohanes, kamu diam ya mulai hari ini, kamu jangan ngomong lagi tentang Yesus. Nah tapi saudara itu sebagai peringatan yang pertama. Jadi orang itu bisa dihukum kalau setelah peringatan yang pertama dilanggar, baru yang kedua bisa ditangkap. Nah ketika mereka bingung nih, mau nangkep sekarang nggak bisa nih. Mereka bilang gini, udah kita sidang ini kita ngomong dulu sama dia. Kita kasih peringatan pertama.
Pastikan dia langgar nih, sehingga mereka bisa ditangkap. Makanya dikatakan pada waktu itu dia bilang, baiklah kita mengancam mereka supaya mereka jangan bicara lagi dengan siapapun dalam nama Yesus itu. Ayat 18, setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ayat 19, namun Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Ternyata saudara, hati mereka gak bisa dibatasi. Ayat 21, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang itu tidak menemukan jalan untuk menghukum mereka. Karena orang banyak memuliakan Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Ayat ke-22, sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Saudara, saya menutup poin terakhir firman Tuhan hari ini, di hari Pentakosta ini. Silakan saudara tim penyembahan boleh maju ke depan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan selalu membawa diri pada kemuliaan Allah. Apa sih membawa diri pada kemuliaan Allah? Taat. Taat melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Untuk apa? Untuk meneruskan kehidupan Kristus. Saudara, hari ini apa dampak hari Pentakosta untuk hidup saudara? Petrus dan Yohanes berkata kepada sidang itu, kamu putusin sendiri mana yang benar di hadapan Allah. Ada banyak tantangan hidup kita saudara, kita bisa pilih yang benar, kita bisa pilih yang salah. Namun dampak daripada kepenuhan Roh Kudus membuat kita mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dampak dari kepenuhan Roh Kudus mampu membuat saudara bisa bedain mana dalam hari-hari saudara, cara pikir, cara bicara, keputusan saudara, cara pelayanan saudara, gaya hidup saudara yang salah. Itu dampak dari kepada kepenuhan Roh Kudus membuat saudara bisa memilih. Dan dampak dari kepada kepenuhan Roh Kudus membuat kita selalu membawa diri pada kemuliaan. Apa pada kemuliaan Allah saudara? Ketaatan. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus itu dicurahkan, Tuhan tahu kita ini gak bisa taat, saudara. Tuhan tahu kita ini terbatas. Tuhan tahu kita ini gak mampu. Sehingga dia mengirimkan Roh Kudus ini, saudara. Untuk apa? Untuk menolong saudara taat. Untuk menolong saudara berubah cara pikirnya. Untuk menolong saudara mengambil keputusan yang benar dalam hidup. Untuk memberi hati supaya saudara hidup bukan untuk diri saudara sendiri. Untuk memberi hati ada orang lain dalam hidup saudara perlu saudara layani. Hari ini saudara, apa dampak kepenuhan Roh Kudus dalam hidup saudara? Hari ini apa dampak Pentakosta ini saudara dalam hidup saudara? Apakah hidup saudara semakin dibawa pada kemuliaan? Apa semakin hidup yang dibawa pada kemuliaan saudara? Dibawa kepada batu penjuru itu. 4037 tahun sebelum hari Pentakosta, manusia jatuh ke dalam dosa. Hilang kemuliaan Allah dikatakan. Roh yang kudus itu pergi. Tapi 4037 tahun setelah kejatuhan itu, Bapa menggenapi janjinya. Ketika dia berkata begini, Bapa mana di antara kamu yang kalau anaknya minta ikan dikasih ular katanya. Dia bilang, Bapa mana di antara kamu yang kalau anaknya minta telur dikasih kalajengking. Bapa mana di antara kamu yang anaknya minta roti dikasih batu katanya. Tapi dia bilang begini, tetapi dia memberikan kepada kita Roh Kudus katanya. Saudara tahu? Itulah janji Bapa. Saudara tahu apa janji Bapa? Waktu dia bilang, Bapa mana di antara kamu yang kalau anaknya, dia bilang minta ikan dikasih ular. Saudara tahu minta ikan dikasih ular. Anak-anak Israel itu suka nyari
nyari ikan di sungai Yordan, saudara. Mereka suka cari ikan di sungai Yordan, anak-anak kecil itu. Mereka suka cari ikan yang kayak belut gitu, saudara. Tapi di sungai Yordan itu ada namanya juga ular air. Mereka cari-cari gitu. Terus mereka tangkap, dapat nih ular, ikan. Pas mereka pegang, mereka lihat, ternyata itu ular air, patok mereka mati. Lalu Yesus kan pernah ngomong, Bapak mana kalau anaknya ini minta telur dikasih kalajengking. Karena anak-anak Israel itu suka main saudara di padang pasir, saudara. Mereka suka cari telur, mereka korek-korek telur. Mereka cari telur burung di dalam pasir di padang gurun. Mereka lagi cari-cari, terus mereka, saya ketemu nih katanya telurnya. Telurnya sama, saudara, warnanya putih. Nah, pada waktu itu saudara kalajengking itu di padang gurun itu warnanya putih. Dan kalajengking itu suka mengkerut seperti telur bulat. Nah, anak-anak Israel ini saudara, dia ambil, ini telur nih, kita bawa pulang telur. Pas tangannya dibuka saudara, kalajengking yang putih itu sudah keluar saudara. Sangat mereka mati, mereka di padang gurun. Lalu dikatakan oleh Yesus, mana ada katanya, Bapak itu ngasih, anaknya minta roti dikasih batu. Kenapa roti sama batu? Karena pada waktu itu saudara, orang-orang Yahudi itu kalau bikin rotinya itu rotinya gede seperti roti tawar yang gak dipotong. Rotinya ditaruh di atas batu, dikasih mentega yang banyak, dipanggang di atas batu, sampai warnanya kecoklatan. Tapi waktu dipanggang saudara, menteganya turun sampai ke batu. Bukan cuma rotinya yang wangi, batunya juga wangi mentega saudara. Bukan cuma rotinya coklat, batunya juga coklat. Makanya Yesus bilang ini, Bapak mana di antara kamu kalau anaknya minta roti dikasih batu. Minta roti, nih batu nih. Sama, wanginya sama, gedenya sama. Kamu makan. Lalu anaknya makan sampai giginya hancur. Yesus memberitahu perumpamaan ini kenapa saudara? Karena dia mau bilang ini, Bapak mana di dunia ini, sekalipun Bapak yang paling jahat, dia gak akan kasih batu kalau anaknya minta roti. Bapak mana di dunia ini, sekalipun ada Bapak yang paling jahat, dia gak akan kasih kalajengking kalau anaknya itu minta telur. Dan Yesus ngomong, Bapak mana di dunia ini, kalau dia pun paling jahat, dia kasih ular waktu anaknya minta ikan. Lalu Yesus bilang ini, tetapi Bapa di surga tahu, dia memberikan kepada kamu Roh Kudus. Apa maksudnya Roh Kudus? Waktu anak-anak Israel ini bingung, mana batu, mana roti. Ternyata ada yang palsu ya. Mana telur sama kalajengking, kita gak bisa bedain. Mana yang berikan kita hidup, mana yang ngebunuh kita gak bisa bedain. Waktu anak Israel itu dikasih roti, kita gak tahu nih, sama roti sama batu sama-sama, wangi, coklat juga. Waktu dikasih ikan sama ular, mereka gak bisa bedain. Karena seringkali mereka gak bisa bedain, mereka mati. Karena mereka gak bisa bedain yang di dunia ini mana yang mati, mana yang hidup. Dikatakan, Bapak di surga lebih baik daripada Bapak kita. Dia gak kasih kamu duit, dia kasih kamu Roh Kudus katanya. Supaya apa? Supaya dia bisa ngomong sama kamu, itu batu, kamu jangan makan nanti kamu mati. Supaya dia bisa ngomong sama kamu, itu dunia bisa kamu kasih yang sama. Kamu cintanya sama uang, itu mati kamu makan itu. Itulah karya Roh Kudus di hidup saudara. Supaya saudara dapat memilih mana kehidupan, mana kematian. Sehingga Yesus berkata, pilihlah kehidupan itu. Ini saudara, karya Roh Kudus di hidup saudara seharusnya membuat saudara bisa memilih mana kehidupan dan mana kematian. Dia mengatakan Bapa memberikan kepadamu Roh Kudus. Apa maksudnya Roh Kudus? Rohnya sendiri dia berikan. Supaya rohnya itu menjadi materai, membawa saudara pada hidup yang kekal itu.